Shalom Aleihim, Bisem Yesus Wahamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Salam dan berkat Kristen, satu nama atau tiga nama. Ya, saudara-saudara, salam dan berkat kekristenan ini menjadi bahan olok-olok loh ya di luar sana, karena ada kelompok-kelompok yang masih tegar tengkuk ya. Salam itu harus dalam tiga nama katanya, harus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku memberkati kalian ya, misalnya dalam salam mengakhiri ibadah ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Lalu jadi bahan olok-olok. Bapak Ibu Saudara, mbok ayo kita mikir ya, kita ini sekarang hidup di zaman atau di era Yesus manusia udah nggak ada, Pak. Sekarang ini Yesus yang fisik manusia udah nggak ada. Jadi Anda menghujat sehujat-hujatnya kepada Yesus ya. Wong Yesus itu Allah kok. Yesus itu Tuhan, udah naik ke surga. Lah kok kamu masih mengucapkan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Putra. Loh, Yesus Putra udah nggak ada kok. Ya. Perhatikan baik-baik. Nanti merembet ke setan di Yakobus ya, Pak. Ya. Ya. Ternyata cuma satu level di bawah setan, Pak ya. Ya. Bagaimana seharusnya orang Kristen mengucapkan salam dan berkat ya? Apakah harus mengucapkan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Putra Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus? Haleluya. Amin, amin, amin. Namanya juga Tritunggal, aminnya harus 3 kali. Yuk nanya ke setan yuk. Balik lagi nanya ke setan ya. Setan, Allah itu ada berapa ya? Ternyata Tritunggal satu level di bawah setan ya. Ya, apakah harus mengucapkan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus? Haleluya. Amin. Apakah harus begitu? Di dalam Alkitab ya, tulisannya Paulus, ini tulisannya Paulus ya. Paulus menulis 13 atau 14 lah ya, kitab. Rata-rata bunyinya begini, salam itu ya. Salam berkat ya. Kasih karunia dari Allah, dari Allah, Bapa kita. Jadi Bapa kita itu artinya Allah ya, bukan Bapa ya. Dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ada juga nanti ditambahin dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Di situ disebut 4 gelar, 4 sebutan, yaitu Allah, Bapa kita, Tuhan, dan Roh Kudus. Itu semua gelar, semua sebutan ya. Sedangkan lalu siapakah keempat gelar sebutan yang disebut itu? Ternyata keempat-empatnya adalah roh yang sama, adalah satu roh ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Mau Bapa kita, mau Allah, mau Tuhan, mau Roh Kudus, semua itu satu roh, yaitu Yesus Kristus yang adalah roh itu. Berikut adalah gelar atau sebutan yang sering disebut-sebut di dalam mengucapkan berkat. Ya, perhatikan baik-baik. Gelar sebutan yang sering disebut-sebut. Nomor 1, Allah. Allah adalah roh. Ya, jadi Allah yang disebut di dalam salam atau berkat itu roh ya. Kemudian Bapa kita. Bapa kita artinya Allah. Tentu saja Allah artinya roh ya. Ya.
sebutan Bapa kita sama sekali bukan Bapa. Perhatikan ya. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan. Tuhan adalah roh juga. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Kemudian Roh Kudus. Roh Kudus juga roh. Kemudian nomor 5 sering juga disebut Allah Bapa. Allah Bapa adalah Roh Kudus yang maha mulia di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Jadi Allah Bapa itu bukan Bapa ya. Ya, tadi udah ada di atas Bapa kita. Bapa kita bukan Bapa. Bapa kita artinya Allah. Allah Bapa bukan Bapa. Allah Bapa artinya Roh Kudus. Nomor 6, anak Bapa. Anak Bapa artinya anak Allah ya. Anak Allah bukan anak Allah yang fisik, tetapi anak Allah yang matanya seperti nyala api di dalam Wahyu 2 ayat 18. Ya. Jadi clear ya. Jadi kalau Anda mendapatkan kata anak Bapa di dalam salam ya, kasih karunia dari Allah dan dari anak Bapa. Anak Bapa maksudnya anak Allah. Tapi jangan berpikir anak Allah yang fisik. Ya, sebab kita sudah masuk di dalam era Yesus Allah, Yesus Roh. Jadi anak Allah itu yang mana Pak? Anak Allah yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga di dalam Wahyu 2 ayat 18. Kemudian Bapa dari Yesus. Bapa dari Yesus artinya Allah, ya. Bapa dari Tuhan sama artinya Allah, ya. Jadi salam dan berkat itu ternyata bisa diucapkan dalam banyak gelar, banyak sebutan. Ternyata semua gelar dan semua sebutan itu adalah satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Allah ternyata Yesus Kristus. Dan juru selamat juga Yesus Kristus. Dan Bapa kita juga Allah, juga Yesus Kristus. Dan Allah Bapa adalah Roh Kudus juga Yesus Kristus. Dan anak Bapa adalah anak Allah yang matanya seperti nyala api, juga Yesus Kristus. Bapa dari Yesus artinya Allah, Allah juga Yesus Kristus. Jadi semua salam yang diucapkan di Alkitab itu tidak salah, tapi untuk konteks sekarang bisa bikin bingung. Coba perhatikan ya. Kasih karunia dari Bapa, dari Allah, Bapa dari Yesus, kan bikin bingung orang, ya. Tidak salah, masalahnya kan tidak semua orang tahu, ya. Dari Allah Bapa. Tidak salah, Allah Bapa itu Roh Kudus. Masalahnya tidak semua orang tahu ya. Sekarang ini, ya saya ulang ya. Jadi salam dan berkat itu ternyata dalam banyak gelar, dalam banyak sebutan, ternyata semua gelar dan sebutan itu adalah satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sekarang ini Yesus sudah naik ke surga, iya dong, tahun 33 Masehi. Semua salam di Alkitab itu benar, ya, semua salam yang tertulis di Alkitab benar. Tetapi banyak orang bingung, ya, terutama kalau penyebutan Bapa kita, penyebutan Bapa dari Yesus, penyebutan Allah Bapa. Tidak semua orang ngerti, tidak semua orang tahu artinya apa. Ya kalau orang-orang dari GAE tahu sih ya. Lalu bagaimana cara mengucapkan salam atau berkat yang Alkitabiah? Karena semua salam toh ujung-ujungnya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, maka kami selalu menyampaikan begini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, Allah yang benar, satu-satunya Allah penuh hikmat, Allah yang esa, juru selamat, Tuhan kita, dari sebelum segala abad, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kadang-kadang juga kita persingkat aja ya. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Paling begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi semua salam dan berkat yang di Alkitab itu tidak salah. Di situ masih nyebut-nyebut Allah Bapa, masih nyebut-nyebut Bapa kita, masih nyebut-nyebut Bapa dari Yesus, masih nyebut-nyebut Bapa dari Tuhan. Itu tidak salah. Tapi salam itu membuat bingung.
Tidak semua orang ngerti. Tidak semua orang ngerti Allah Bapa. Ternyata Allah Bapa beda dengan Bapa. Nggak ngerti mereka, ya. Bapa dari Yesus itu apa maksudnya? Nggak ngerti, ya. Ya. Karena tidak semua orang dibuka pikiran mengerti tentang kitab suci. Salam itu tidak salah, tetapi itu berpotensi membuat orang bingung, ya. Jadi ucapkan saja salam seperti yang kami sampaikan, ya, padat singkat, yaitu segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Begitu, ya. Boleh juga Yesus Kristus Allah yang benar memberkati kita sekalian, ya. Ya ditambah lagi lah pakai kata-kata yang lain, ya. Kata-kata yang lain memberkati jasmani dan rohani, memimpin kita yang susah dihiburkan, yang kesulitan dibukakan jalan dan lain sebagainya. Tapi nggak usah pakai kata-kata yang bikin bingung, ya. Allah Bapa, apalagi menghujat, ya. Apalagi menghujat. Putra masih disebut-sebut, ya. Anda betul-betul menghujat. Tanya sama setan, ya. Allah itu ada berapa? Ada satu, Pak. Nah, jadi nggak usah lagi, ya. Namanya berkat ya harus nyebut 3 dong. Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tanya sama setan. Setan, Allah itu berapa? Setan bilang Allah itu 1. Lah kok Anda bilang Allah itu 3 tapi 1? Setan itu pinter, nggak usah bilang 3 tapi 1. Allah itu 1, bukan 3 tapi 1. Bukan 3 pribadi tapi 1. Bukan 3 hakikat tapi 1. Itu setan ngerti itu. Yakobus 2 ayat 19. Dipanggil lagi setannya, ditanya ke sini. Setan mau nanya nih, Allah itu 1 apa 3 tapi 1? 1, Pak. Tanya ke ibu-ibu yang pakai daster di pasar. Bu, ibu, menurut ibu Allah itu 1 apa 3 tapi 1? Walaupun saya pakai daster gini, lebih pinter dari pendeta, lebih pinter dari romo. Ya. Tanya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang pakai daster tuh, yang nggak pakai sekolah teologi, ya. Mereka akan jawab, ya Allah ya 1 dong, masuk Allah 3 tapi 1. Ya. Clear? Jadi salam yang kita sampaikan, ya, salam atau berkat, ya, berkat apa saja, penutupan ibadah misalnya lagi selesai ibadah, pemberkatan apa saja, ya. Perhatikan baik-baik, ya, jangan lagi menghujat Yesus dengan masih nyebut-nyebut Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Tidak ada Yesus Putra, itu tidak ada. Yesus sekarang Allah, tidak lagi gondrong, tidak lagi rambutnya bolong, tidak lagi pakai jambul. Masa Yesus gondrong pakai jambul, ya, tangannya masih bolong, itu ajarannya Wanes itu. Wanes mana Wanes? Tanya sama setan. Wanes, kamu tanya sama setan, ya. Yesus itu roh atau apa? 1 roh, ya. Setan aja ngerti kok, ya. Yesus masih gondrong, Bapa, Bapa, ya. Ya, jangan menghujat Yesus Kristus. Back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Yesus sekarang Allah yang benar. Bukan hanya sekarang, dari sebelum segala abad. Yesus adalah satu-satunya Allah itu, ya. Yudas 1 ayat 25. Baik, clear. Jadi dalam mengucapkan salam dan berkat nggak sembarangan, ya. Ikutin Alkitab benar, tapi Anda kan belum tentu bisa menjelaskan yang di situ disebut-sebut Allah Bapa, ya. Bapa dari Yesus, Bapa kita, apalagi Bapa dari Tuhan. Kan kalian aja nggak ngerti, ya. Ya. Clear? Jadi sebutlah dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang roh, ya, bukan lagi fisik. Kita tidak lagi bicara Yesus fisik, ya, itu sudah 1989 tahun lalu. Jangan pernah lagi sebut-sebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Putra udah tidak ada, ya. Kalau di Alkitab disebut anak Allah ataupun anak Bapa, maka yang dimaksud adalah anak Allah, anak Bapa yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga di dalam Wahyu 2 ayat 18. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.